gubernur, bupati, amin. Pemimpin rumah tangga juga pasti adanya. Terus kepemimpinan ini perlu kita terapkan dalam kita, khususnya di SMA juga. Yang baik adalah pemimpin yang memberi contoh terbaik kepada para anggotanya, baik itu pemimpin provinsi, gubernur, pemimpin negara, pemimpin organisasi. Terus seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu mengayomi para anggotanya. Juga pemimpin yang baik itu harus memiliki sifat yang situasional atau pemimpin yang menyesuaikan dengan kapasitas anggotanya. Kalau menurut Pak Ridwan Kamil waktu itu, kepemimpinan itu harus dimulai dari fisik yang sehat. Di dunia hukum sama kan ada yang pusat kan Pak Ridwan Kamil. Nah, harus dimulai dari fisik yang harus sehat. Kita dimulai dari sekarang harus rajin olahraga. Karena pemimpin itu harus sehat. Pemimpin itu tidak boleh sakit. Bukan tidak boleh sakit, tidak boleh sakit-sakitan. Terus yang kedua, kepribadian yang berakhlak karimah. Karena seorang pemimpin adalah contoh bagi anggotanya, maka seorang pemimpin juga harus memiliki akhlak yang baik. Nah, yang ketiga juga adalah cerdas. Pastinya seorang pemimpin bukan hanya pintar, tetapi harus cerdas juga. Kalau kemarin pas waktu festival itu ada dari Kuningan ya, namanya Mau Bodas, itu bagus kepanjangannya. Mau Bodas, manusia unggul berotak cerdas. Kemudian yang keempat adalah ahli ibadah. Tentunya seorang pemimpin adalah seseorang yang harus mencontohkan baik kepada para anggotanya. Salah satunya adalah dengan ahli ibadah atau rajin ibadah. Nah, lalu ada satu pesan dari Bapak Ridwan Kamil, jangan menunda-nunda untuk menjadi orang baik. Kita menjadi orang baik dimulai dari titik ini. Kita tidak perlu melihat orang lain atau kita tidak perlu merasa tersakiti. Bukan merasa tersakiti ya, tapi intinya jika kita ingin menjadi orang baik, dimulainya dari sekarang. Jangan ditunda-tunda. Kamu paham? Terus yang kedua, kebinekaan dan kebangsaan. Kita, negara Indonesia adalah negara yang luas, keberagaman juga banyak. Makanya jangan mengatasnamakan perbedaan sebagai alasan kebencian. Kita yang berbeda, jangan saling membeda-bedakan atau saling membenci. Tetapi dengan perbedaan, kita harusnya selalu bersatu. Contoh, kalau kita mengatasnamakan perbedaan sebagai kebencian, ada satu negara yang dulu itu negara besar, namanya Yugoslavia, bubar karena perang saudara. Itu karena apa? Karena perang antara saudara. Mengatasnamakan perbedaan sebagai kebencian yang pada akhirnya negara ini bubar. Terus pada ketiga, poin ketiga budaya. Jadi kita sebagai generasi muda Jawa Barat, kita harus bisa mengembangkan suatu budaya yang ada di Jawa Barat. Seperti contohnya tari jaipong, wayang kulit dan lainnya. Meskipun kita tidak bisa melakukan budaya tersebut, tetapi kita juga bisa merawatnya sebagai aset bangsa. Meskipun kita tidak bisa membuatnya, tidak bisa membuat, tetapi kita juga bisa memperkenalkan budaya tersebut kepada orang lain atau orang luar. Bukan hanya mengadakan pameran seni saja, tetapi juga bisa lewat media sosial. Salah satu
kedua, ini tuh acara pokoknya atau acara inti kongresnya. Ini kegiatannya di Gedung Merdeka, dan festivalnya di Cikapundung River. Ini pas waktu foto bersama dengan seluruh peserta dan Bapak Ridwan Kamil. Ada 500 peserta, terus ini foto dengan Ayah Pilih Baik. Nah, ini pas waktu Pak Ridwan Kamil memberikan materi. Ini pas Pilih Baik memberikan materi dan MC itu. Lanjut ke dokumentasi hari ketiga, hari terakhir, 27 Agustus 2023. Ini pemateri mengenai pendidikan. Itu sebagian dari dokumentasi acara. Nah, terus ini ada naskah dasar sila bakti Masadi tahun 2023. Dan naskah dasar sila ini tuh dari materi-materi yang 10 tadi. Terus kami masing-masing kemarin disuruh untuk mengisi atau memberikan pendapat kita dari 10 materi tersebut. Kemudian dirangkum oleh panitia dan jadilah seperti ini. Sebelum penyempurnaan, sebelum jadi naskah ini tuh kami melakukan sidang atau melakukan kongresnya. Ada 3 presidium sidang sama dari SMA. Terus dari satu persatu poin dibacakan, dan bila ada yang menyanggah bisa. Setiap peserta punya hak untuk menyanggah, setiap peserta punya hak untuk berpendapat. Dan dari hasil sidang tersebut
Banyak pelajaran selain naskah ini yang kami hasilkan itu banyak sekali pokoknya. Nah ini hasilnya yang resminya ini. Dari 3 hari itu kami menghasilkan ini, alhamdulillah. Dibacanya: 1. Berintegritas dalam kepemimpinan dan juga mengayomi dengan menekankan sikap kejujuran, beretika, dan bertanggung jawab. 2. Mengenali, menghormati, dan menghargai serta melestarikan keberagaman sebagai aset yang berharga bagi bangsa Indonesia. 3. Menjaga, merawat, dan mengembangkan warisan budaya sebagai aset yang harus dilestarikan dan diteruskan kepada generasi mendatang. 4. Memberikan setiap individu hak yang sama untuk mengakses peluang tanpa memandang gender sebagai bentuk keadilan. 5. Melindungi hak-hak individu dalam menggunakan bahasa daerah dan ikut serta dalam menjaga kelestarian bahasa daerah sebagai pendukung kukuhnya bahasa negara. Yang 6. Menjaga perdamaian, toleransi, dan kerukunan antar umat beragama. Yang ke-7, kontribusi nyata dalam melindungi kelestarian lingkungan dan dukungan terhadap praktik ramah lingkungan. 8. Memperkuat ekonomi lokal dengan menggerakkan kreativitas dan memanfaatkan potensi lokal sebagai basis ide. Kemudian ke-9, berkomitmen untuk terus berkarya dengan memberikan kontribusi positif untuk kemajuan bangsa dan negara. 10. Menumbuhkan budaya pelajar Pancaliti. Pancaliti itu ada Niti Surti, Niti Bakti, Niti Harti, Niti Bakti, dan Niti Sajati. Dalam Jabar Masagi dalam rangka mewujudkan kompetensi karakter generasi Jawa Barat juara yang bagja lahir dan batin. 3 hari yang berkesan untuk kami. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, kepada Bapak Sekolah, kepada Bapak Pembimbing, kepada guru-guru dan teman-teman semua. Karena banyak sekali hal baru yang kami pelajari yang menjadi pengalaman sekaligus pelajaran. Sate satu juara, gas juara.